Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Narawas. Pernahkah kalian melihat seorang anak yang selama ini dianggap sulit diatur dan nakal, justru berubah total menjadi pribadi yang lebih baik? Di Jawa Barat, kisah itu bukan lagi hal mustahil. Gubernur Deddy Mulyadi meluncurkan sebuah program unik untuk membina anak-anak bermasalah dengan pendekatan yang tak biasa. Mereka dikirim ke barak militer untuk dididik dan dibina. Program ini bukan sekadar soal disiplin keras, tapi lebih pada membangun kembali rasa percaya diri dan harapan bagi anak-anak yang selama ini sering dianggap sebagai masalah. Bayangkan, anak-anak yang sehari-harinya kerap ikut tawuran, bolos sekolah, atau melawan guru dan orang tua, tiba-tiba harus bangun pagi, mengikuti apel, berbaris dengan rapi, dan menjalani latihan fisik ala militer. Kaget? Sudah pasti. Tapi yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka justru merasa senang bahkan sedih ketika harus meninggalkan barak karena di sana mereka merasakan perhatian dan kepedulian yang selama ini jarang mereka dapatkan. Kang Deddy tidak hanya mencetuskan ide ini, beliau juga turun langsung ke lapangan. Beliau kerap mengunjungi barak-barak pembinaan, berbicara langsung dengan para anak-anak, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memberikan motivasi tulus dari hati ke hati. Hal ini membuat anak-anak merasa dihargai dan didengarkan, sesuatu yang mungkin selama ini jarang mereka alami di rumah atau sekolah. Di barak, selain latihan fisik, mereka juga mendapatkan pendidikan karakter. Mereka diajarkan pentingnya disiplin, nilai-nilai Pancasila, pengendalian diri, dan rasa tanggung jawab. Tak hanya itu, mereka juga tetap memperoleh bimbingan akademik dengan guru-guru yang datang secara bergiliran mengajar agar mereka tidak ketinggalan pelajaran formal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah metode ini tidak melanggar hak anak? Ini memang menjadi perdebatan. Namun program ini dijalankan dengan persetujuan orang tua dan diawasi ketat oleh berbagai lembaga terkait. Bahkan Komnas HAM pun pernah memantau agar hak-hak anak tetap dijaga selama mengikuti program ini. Reaksi masyarakat beragam. Awalnya banyak skeptis dan menganggap program ini terlalu keras. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul banyak kisah sukses. Orang tua yang dulu merasa putus asa dengan perilaku anaknya, kini berharap anak mereka bisa mengikuti program ini. Mereka melihat perubahan nyata, anak-anak yang lebih disiplin, berprestasi, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dukungan dari tokoh nasional juga semakin menguatkan program ini. Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai menyebut pendekatan ini sebagai solusi alternatif menangani kenakalan remaja yang sulit diatasi dengan cara biasa. Ada pula anggota DPR yang menyatakan bahwa metode ini layak dijadikan model nasional, tentunya dengan pengawasan ketat agar hak anak tetap terlindungi. Sekarang, mari kita pikirkan sejenak. Jika kalian punya keluarga dengan anak yang sulit diatur, apa yang akan kalian lakukan? Apakah tetap memakai cara lama yang mungkin sudah tidak efektif? Atau justru membuka diri untuk mencoba metode baru yang berani dan berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada cerita menarik dari salah satu peserta program ini. Dulu dia sering keluar malam, ikut tawuran, hampir putus sekolah. Tapi setelah beberapa minggu di barak, dia merasakan perubahan besar. Dia mulai bisa mengendalikan emosi, lebih suka belajar, dan punya mimpi masa depan yang jelas. Kisah seperti ini bukan hanya satu atau dua, tapi sudah ratusan anak yang berhasil berubah berkat program ini. Program ini juga memberikan dampak positif pada keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang kembali berprestasi dan berperilaku baik membuat hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Masyarakat pun merasa lebih aman. Pemerintah daerah melaporkan bahwa kasus kenakalan remaja menurun drastis sejak program ini berjalan. Tentunya, program ini tidak sempurna.
Evaluasi dan pengawasan terus dilakukan supaya program makin baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Peran serta orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting agar anak-anak yang dibina bisa kembali diterima dan didukung dalam lingkungan mereka masing-masing. Mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah memberi ruang yang cukup bagi anak-anak untuk berubah? Apakah kita berani mencoba solusi yang berbeda dari kebiasaan lama? Program Kang Deddy Mulyadi membuktikan bahwa dengan keberanian dan ketulusan, perubahan itu nyata adanya. Selain kisah sukses tadi, menarik juga untuk mengetahui kegiatan sehari-hari anak-anak di barak militer. Bayangkan, sejak pagi mereka dibangunkan dengan suara tegas, mengikuti apel yang mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Baris berbaris bukan hanya latihan fisik, tapi juga mengajarkan kesabaran dan kerja sama antar teman. Di sela latihan, mereka belajar membaca, menulis, dan pelajaran moral dengan metode yang mudah dimengerti. Guru-guru yang datang tak hanya mengajar, tapi juga menjadi mentor yang memberikan motivasi dan semangat. Mereka berdiskusi soal mimpi, masa depan, dan cara menghadapi tantangan hidup. Yang menarik, anak-anak yang sebelumnya merasa diabaikan, mulai menyadari bahwa mereka penting dan punya potensi besar. Mereka diajak merenung, memahami bahwa masa depan tergantung pada pilihan dan usaha mereka sendiri. Banyak yang tadinya bingung, kini punya tujuan dan semangat baru untuk meraih mimpi. Kang Deddy sendiri dikenal sangat peduli dan konsisten. Beliau sering hadir di barak, duduk bersama anak-anak, mendengarkan keluh kesah mereka, serta berbagi cerita tentang pentingnya membangun karakter. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, tapi simbol nyata bahwa anak-anak ini tidak dilupakan. Seiring waktu, perubahan anak-anak mulai terlihat jelas. Orang tua yang dulu khawatir dan malu, kini bangga melihat anak mereka pulang dengan cerita positif. Banyak yang mulai aktif di sekolah, mengikuti ekstrakurikuler, dan punya cita-cita besar yang dulu tak terpikirkan. Tentu tidak semua proses berjalan mulus. Ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk berubah. Namun disinilah pentingnya kesabaran dan ketekunan. Program ini mengajarkan bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, tapi harus datang dari dalam diri anak, dengan dukungan dari lingkungan sekitar. Berbicara soal dukungan, peran masyarakat sangat penting. Program ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari tokoh nasional. Menteri Hukum dan HAM menyebut metode disiplin seperti ini bisa menjadi contoh baik untuk daerah lain. Anggota DPR juga memuji keberanian Kang Deddy dan mengajak mendukung program ini. Bayangkan jika program seperti ini bisa diperluas ke seluruh Indonesia. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kenakalan remaja yang terus meningkat? Tentunya, dengan catatan pelaksanaan harus memperhatikan hak anak dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, program ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana kita memandang anak-anak bermasalah. Apakah mereka sekadar masalah yang harus dihindari, atau generasi yang butuh bimbingan dan kasih sayang? Jawaban kita menentukan keberhasilan program pembinaan semacam ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah pendekatan disiplin ketat ala barak militer sesuai dengan nilai-nilai kita? Atau ada cara lain yang lebih efektif menurut kalian? Di akhir cerita, program Kang Deddy mengajarkan satu hal penting. Perubahan itu mungkin untuk siapa saja, asalkan ada kemauan dan dukungan yang tepat. Anak-anak yang dulu dikenal nakal dan sulit diatur, kini menjadi contoh dan inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa dengan disiplin, perhatian, dan kesempatan, masa depan cerah bukan lagi impian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Narawas. Sampai jumpa di video berikutnya.